Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, cerdas, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang zat adiktif, khususnya narkotika dan psikotropika. Narkotika. Narkotika adalah suatu zat atau obat baik yang bersifat alami, sintesis, atau semisintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan atau adiktif jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Jenis-jenis narkotika. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan kecanduan. Contohnya heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, sama katinon. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan sebagai penghilang rasa sakit asalkan sesuai dengan resep dokter. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan atau adiktif. Narkotika golongan 2 kurang lebih ada 85 jenis, beberapa di antaranya morfin, alfaprodina, petidin, fentanil, metadon, dan lain-lain. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, ada 3 jenis narkotika, yaitu 1. Narkotika sintesis. Jenis narkotika ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, dexamfetamin, metadon, dan lain-lain. 2. Narkotika semisintesis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Contohnya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. 3. Narkotika alami. Ganja dan koka menjadi contoh narkotika alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat atau tinggi. Zat tersebut tidak boleh digunakan sebagai obat. Jenis narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia yaitu 1. Heroin. Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Heroin dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. Efek samping akibat penggunaan heroin atau putau antara lain denyut nadi melambat, otot melemas, pupil mengecil, rasa percaya diri hilang, tekanan darah menurun. 2. Ganja. Ganja dikenal dengan nama lain cannabis atau marijuana.
Ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman Cannabis sativa. Efek samping ganja antara lain euforia atau rasa senang berlebihan, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit mengingat, nafsu makan meningkat, denyut nadi dan jantung lebih cepat. 3. Kokain. Kokain berasal dari tumbuhan Erythrocilum coca. Kokain mengandung zat stimulan atau perangsang. Efek samping kokain adalah euforia atau rasa senang berlebihan, perasaan gelisah, kejang-kejang, selera makan menurun, dan paranoid. 3. Kokain. Kokain berasal dari tumbuhan 4. Opium. Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan Papaver somniferum. Opium dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Efek samping opium adalah waktu terasa berjalan lambat, merasa sangat bersemangat, pusing atau mabuk, birahi memuncak, gangguan pernafasan yang dapat berujung pada kematian. 5. Kodein. Kodein merupakan satu dari jenis narkotika yang bisa dijumpai pada obat batuk dewasa. Pada dosis tepat, kodein bisa bermanfaat. Efek samping kodein adalah euforia atau rasa senang berlebihan, mual dan muntah, hipotensi atau tekanan darah sangat rendah, depresi, gangguan pernafasan berat. 6. Morfin. Morfin berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini mempengaruhi tubuh dalam merespon sakit atau nyeri. Morfin biasanya diberikan pada penderita penyakit kanker. Efek samping morfin adalah euforia atau rasa senang berlebihan, penurunan kesadaran, kebingungan, jantung berdebar-debar, mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi pada wanita. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkotika, baik alami maupun buatan atau sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan atau adiktif. Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, narkoba jenis psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan sebagai berikut. Psikotropika golongan 1 mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya ekstasi atau MDMA 34, metilen deoksimethilam betamin, LSD, atau lisergic acid detilamida, dan DOM. Psikotropika golongan 2 mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan, contohnya amfetamin, fenetilen, sabu-sabu, atau metamfetamin. Psikotropika golongan 3 mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya amobabital, buprenorfina, dan katina. Psikotropika golongan 4 mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan dalam pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya diazepam, nitrazepam, bromazepam atau Lexotan sering disalahgunakan, pil koplo sering disalahgunakan, obat penenang atau sedativa, dan obat tidur atau hipnotika.
Psikotropika yang sering disalahgunakan di Indonesia antara lain 1. Sabu-sabu. Sabu-sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis psikotropika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis psikotropika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan atau perangsang. Efek samping dari sabu-sabu antara lain gangguan tidur, menurunnya konsentrasi hingga kehilangan ingatan, paranoid, detak jantung cepat, euforia, atau sensasi bahagia yang berlebihan. 2. Lysergic acid dietilamida atau LSD. LSD bersifat halusinogen sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. Efek samping dari LSD adalah rasa nikmat yang luar biasa, kebingungan, panik tiba-tiba, tidak bisa mengendalikan emosi, perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan, dan tempat. 3. Ekstasi. Nama kimia ekstasi adalah 3,4-metilen dioksi-metilamfetamin, disingkat MDMA. Jenis ekstasi yang banyak beredar adalah Aladin, Apple, Butterfly, dan Electric. Nama populer ekstasi diantaranya Ecstasy, Dolphus, New Yorks, Inex, Kancing, dan Essence. Efek samping jangka pendek ekstasi antara lain menimbulkan perasaan fly atau terbang atau gembira, mudah tersinggung, cemas, menjadi energik, mata sayu, susah tidur, dan berkeringat. Efek jangka panjang ekstasi adalah kerusakan saraf otak, dehidrasi atau kekurangan cairan, halusinasi atau penglihatan atau pendengaran semu, kurang gizi, ketergantungan, dan gejala putus asa berupa murung dan letih, serta agresif atau dapat melakukan tindakan keji dan hilang akal sehat. 4. Amfetamin. Amfetamin mempunyai dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Amfetamin disalahgunakan untuk menimbulkan perasaan gembira, tenaga bertambah, perasaan sehat, berkuasa, dan percaya diri. Amfetamin berbentuk pil, kapsul, dan bubuk. Amfetamin memiliki merek dagang dexapetamin atau dexidrin dan pemolin atau volital. Efek jangka pendek amfetamin adalah bertingkah laku kasar, menyebabkan ketergantungan, penurunan berat badan, gelisah, mudah marah dan tersinggung, sulit tidur, serta mudah bingung. Sedangkan efek jangka panjang amfetamin adalah kerusakan saraf otak, paranoid, sampai menjadi gila dan berujung kematian. 5. Barbiturat atau obat tidur mengakibatkan mudah tertidur lelap, menghilangkan stres, perasaan tenang, otot-otot mengendur. Efek samping obat tidur adalah gangguan bicara atau pelo, persepsi terganggu, jalan sempoyongan, tertekannya pernafasan, koma, dan kematian. 6. Megadon atau Nipam digunakan untuk mengurangi perasaan cemas, panik, hingga sulit tidur. Efek samping Magadon atau Nipam adalah hipotensi atau tekanan darah sangat rendah, pingsan, palpitasi atau detak jantung tidak teratur, ruam, pruritus, gangguan pencernaan, perubahan libido. 7. Sedatif atau pil BK atau obat penenang. Digunakan untuk menenangkan pikiran dan melemaskan otot, nampak bahagia dan santai. Efek samping pil BK adalah menghambat sistem saraf pusat, perilaku aneh, konsentrasi terganggu, dan jalan sempoyongan.
8. LSA atau lysergic acid amida digunakan untuk merasakan sensasi menghayal. Efek samping LSA adalah menghayal, membayangkan hal yang sebenarnya tidak ada. 9. Psilocybin atau magic mushroom atau jamur ajaib digunakan untuk mengubah pola pikir mirip LSD, meredakan depresi dan gangguan kecemasan. Namun, efek samping dari magic mushroom atau jamur ajaib ini adalah halusinasi visual dan mental. Menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Penyalahgunaan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dapat dihindari baik secara preventif atau pencegahan maupun kuratif atau penyembuhan. Upaya preventif atau pencegahan, penggunaan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dapat dihindari dengan cara 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan keharmonisan keluarga, terutama menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan nafza. 3. Memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif, contohnya aktif di masjid, pencaksilat, pramuka, basket, renang, dan lain-lain. Keempat, memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan ataupun ancaman orang lain, termasuk bujukan dan ancaman dari teman sebaya. 2. Kuratif atau penyembuhan. Dalam keadaan darurat, pertolongan pertama terhadap pemakai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang overdosis dapat dimandikan dengan menggunakan air hangat, diberi banyak minum, diberi makanan bergizi dalam jumlah sedikit tapi sering, dan dihindari atau dialihkan perhatiannya dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apabila tindakan ini tidak berhasil, maka segera meminta pertolongan dokter. Upaya kuratif pada pemakai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif secara terinci dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut. A. Terapi. Terapi dilakukan pada pengguna yang telah mengalami gejala overdosis. Terapi dilakukan dengan resusitasi jantung dan paru atau CPR, yaitu Cardiopulmonary Resuscitation, bertujuan untuk membuka kembali jalan nafas yang menyempit atau tertutup. B. Detoksifikasi. Detoksifikasi atau menghilangkan racun di dalam darah dapat dilakukan secara medis dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan mengurangi dosis secara bertahap sehingga mengurangi ketergantungan. Cara kedua dengan menggunakan antagonis morfin, yaitu senyawa yang dapat mempercepat proses neuroregulasi pengaturan kerja saraf. Cara yang ketiga dengan menghentikan total pemakaian obat. Namun cara ini akan menimbulkan gejala putus obat atau sakau, sehingga pada cara ini perlu diberi terapi lanjutan untuk menghilangkan gejala tersebut. C. Rehabilitasi. Setelah menjalani detoksifikasi sehingga tuntas, urin menunjukkan hasil negatif, pemakai secara fisik tidak ketagihan lagi, tetapi secara psikis biasanya sering timbul keinginan untuk kembali mengonsumsi narkotika, zat adiktif, dan psikotropika. Untuk itu, setelah detoksifikasi, pemakai harus dijauhkan dari pergaulan dan lingkungan pecandu narkoba. Sebagai bahan evaluasi dari pertemuan kita kali ini, maka silahkan dikerjakan dan dijawab pertanyaan berikut. 1. Jelaskan penggolongan narkotika beserta contohnya. 2. Jelaskan penggolongan psikotropika beserta contohnya. 3. Sebutkan 3 tindakan kuratif untuk pemakai narkoba. 4. Mengapa setelah detoksifikasi pemakai harus dipindahkan dari pergaulan dan lingkungan narkoba? Demikian video pembelajaran kita kali ini.
Terima kasih sudah menyaksikan. Stay at home and stay healthy. Jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.